menghasilkan uang 5 juta per bulan dari game, apakah ada bantuan dari orang lain, apa kerja keras sendiri? Sorry nih, masih pakai kacamata. Mataku merah. Gerah soalnya ini panas. Panas ya. Mhm. Jadi ini teh gini, karena ada banyak banget pertanyaan masuk ke WhatsApp dan rata-rata kan pertanyaannya hampir nggak bisa dijawab diketik ya, karena kadang-kadang panjang gitu ya kalau dijawab diketik. Makanya aku Heeh. bikinan program ini namanya Maya Senja nih. Malu bertanya, Oh, sesat di jalan gitu. iya bener. Bahkan nih ada yang nanya-nanya kayak gini nih. Banyak banget yang nanya kayak gini. Bang, gimana cara jual silver? Bang, gimana cara jual spin? Aduh, itu kan gimana ya kan? Kalau di WA kan gimana jelasinnya coba? Ya jual aja, Heeh. palingan Iya, gitu doang. Nah, makanya heeh. tadi Iya. update status di Telegram sama di WhatsApp Mhm. dengan harapan ada yang mau nanya gitu. Mhm. Nah, Iya. terus ternyata ada beberapa orang tuh yang nyiapin pertanyaannya, tapi ada juga yang teknis banget tuh. Aduh. Heeh. Ada yang Gimana tuh? teknis. Nah, kalau teknis banget tuh kata aku, wah kalau teknis banget agak susah dijawab karena harus dibikin konten gitu. Contoh misalkan, Oh, Bang, spot farming di mana aja? Ya mungkin kalau dijawab agak bingung ya karena aku juga nggak hafal lokasi-lokasinya. Kalau dibikin konten iya. kan langsung di tempatnya, bahkan dihitungin kan. Mhm, benar benar Nah, benar. jadi udah disiapin ya pertanyaannya. Tadi cuma nengok sedikit doang, nggak dibaca sengaja. Karena kalau Oh, iya. dibaca khawatirnya ada persiapan. Aku pengen ngetes aja pengetahuan. Oh, iya, siap 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 siap. Coba tanya apa? Yang pertama, Yang pertama, apakah dari toram online, game toram online bisa menghasilkan uang? Nah, itu yang apakah dari pertanyaan. game torrent online bisa menghasilkan uang? Nah, ya, Iya. ini karena memang di Koin Inspirasi Digital itu lebih banyak konten NFT dibanding RMT ya. Jadi banyak Heeh, banget nih yang dari game NFT baru terjun ke RMT. Jadi mereka itu heeh. emang banyakan yang kepusingan. Ini gimana withdrawnya? Iya, benar juga sih ya. Karena emang Kalau orang nggak ada tombol untuk withdraw kayak game NFT. Jadi memang jawabannya apakah game Toram online ini bisa menghasilkan uang? Sebenarnya ada beberapa jenis game untuk menghasilkan uang itu selain dari NFT, RMT. Sebenarnya game biasa pun tetap bisa menghasilkan uang kalau di Koinspirasi Digital. Jadi iya, bisa. jawabannya Toram online jelas bisa menghasilkan uang karena dia sistemnya itu RMT. RMT itu Oke. apa sih? Real Money Jadi, Trading. ini Jadi iya. trading atau jual beli item di dalam game ataupun mata uang di dalam game dengan Mhm. uang sungguhan. Jadi caranya withdrawnya gimana? Dijual ke player lain. Entah itu itemnya, Mhm. entah itu mata uangnya, itu dijual ke player lain. Nah, baru bisa dapat uang. Pick up. Iya. Gitu. Bentar, Bang. Sok, Mhm. Boleh ngerokok gak sih? boleh aman. Oh, boleh boleh. Iya, siap. Pertanyaan yang kedua nih. Sistem jual beli di Toram online untuk menghasilkan uangnya gimana? Apa jual beli sepina, apa jual item aja? Bisa dua-duanya. Mau Bisa itemnya dua-duanya. yang dijual, mau materialnya yang dijual, selagi ada yang belinya mah tetap bisa. Cuman pada umumnya kalau game RMT itu umumnya itu mereka para gold farmer atau para petani itu apa namanya ngumpulin mata uangnya. Nah, habis itu mata uangnya dijual, dijualnya bisa ke player lagi, tapi umumnya itu ke pengepul. Karena kan kalau ke player lagi orang agak kesulitan kan nyari orang yang mau belinya. Nah, biasanya tuh dijualnya ke pengepul. Jadi setiap game RMT itu pasti ada pengepulnya. Gitu. Umumnya kayak Hmm, gitu. tapi kalau kebanyakan misalkan nanti terus-terusan gitu, barter apa itu kebenet ya atau apa atau jadi ambi? Kalau 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 gitu lah terus-terusan gitu, mungkin ada ini disangka spam atau bot gitu. ya Mhm, potensi banned itu udah jadi mhm. resiko yang nggak bisa dipisahin dari game RMT.
Nah, Heeh. makanya banned itu kalau di Koinspirasi Digital itu nggak pernah dibahas karena itu udah jadi bagian dan kita nggak punya kuasa apapun. Heeh. Bentar bentar, Bang. Sok sok. Ya gimana, Bang? Ya Lanjut gitu. lanjut. Jadi kalau banned itu udah nggak bisa diapa-apain itu mah. Kita Mhm. RMT aja kan udah dilarang tuh. RMT itu jual spina itu udah dilarang tuh. Jadi udah ada Mmm, potensi banned di situ. Makanya kalau misalkan mau ngebot ke, nah kan kemarin ada yang komentar tuh, mhm. kalau ngebot mah di banned gitu. Lah, nggak ngebot juga di banned mah di banned aja gitu. Heeh, Karena emang bener. udah dilarang dari awal. Nah, sehingga kita harus sadar bahwa potensi itu ada. Berarti di dalam akun kita ya nggak usah gede-gede banget gitu. Disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kira-kira kita itu ikhlasnya di bannednya ada berapa di dalam akun itu. Kayak gitu. Meskipun kalau di Toram online itu lebih kecil potensi di bannednya dibanding kayak Albion misalnya. Itu Albion kencang kencang banget bannednya. Dilihat dari mana? Lihat aja dari pengepulnya. Kalau kita jual spina Toram online ke pengepul, coba cek akun si pengepul ini gonta-ganti atau enggak. Nah, kalau di Albion online itu setiap hari kita apa namanya jual ke pengepul, pengepulnya itu ganti terus akunnya. Nah, itu bisa Mmm, jadi patokan kita seberapa tinggi banned dari si developernya. Kayak gitu. Jadi kalau di banned pasti ada potensinya. pasti. Beda sama toran online ya, yang login itu beberapa perangkat bisa untuk toran online, Oh, yang beberapa nggak bisa login. yang beberapa login gitu bisa gonta-ganti HP tapi satu akun gitu maksudnya. Bisa. Semua game kan Bisa. bisa kayak gitu. Kan, ya kan itu kayak apa ya jadinya, kebenet gitu gonta-ganti IP kayaknya gitu. Oh, enggak sih harusnya. Oh enggak? Ya, soalnya di kita juga kan main di PC, kadang-kadang main di handphone gitu. Aman aja, Mmm, aman. oh aman-aman aja. Tapi beda sama Growtopia ya itu. Saya, IP aja beda langsung kebenet itu. Oh Saya gitu ya. pernah main game Growtopia, nggak pindah HP sih, mungkin pakai VPN mungkin kali ya. Oh ya VPN-nya itu. Pernah, Ya. tapi, pas pakai data, kadang ada bisa lagi, kadang enggak gitu. Oh, itu bukan banned itu. Emang aksesnya aja di apa namanya dibatasi. Kalau pakai VPN itu kenapa bisa dibatasi? Karena kan biasanya developer curiga, wah ini mau nge-cheat nih gitu. Ini mau nge-hack nih. Nah, kalau di-cheat Mmm, atau di-hack kan ada yang dirugikan. Jadi memang kalau pakai aplikasi kayak VPN, auto clicker dan lain-lain tuh bisa jadi dibatasi mmm, loginnya. Kalau masih bisa masuk ya. Tapi kalau di banned total itu ya akunnya biasanya udah selesai. Tapi beda-beda nama. Kalau di Growtopia itu suspend, oh ya kan? suspend, Suspend suspend, itu. Tapi kalau di game-game lain tuh biasa banned gitu. Beda beda nama doang. Tapi intinya adalah akses kita dihentikan. Jadi nggak bisa masuk lagi atau akunnya jadi dalam tanda kutip mati lah. Itu doang. mhm. Oh jadi heeh, bener bener. Berarti kemarin juga itu saya kebanet mungkin karena RMT mungkin kali ya, soalnya kan pernah beli apa ya, item gitu di toko online, barter, nggak taunya selang beberapa hari nggak bisa dibuka akun Growtopia. Harusnya nggak segitunya sih kalau Mmm, dipelajari lagi ya. mhm, Nggak segitunya karena memang barter itu sebenarnya dibolehkan aja. Kan emang sistemnya boleh oh barter sistemnya kan. heeh, berarti boleh-boleh aja sih. Iya berarti bukan dari itu. Kalau cuma barter gara-gara langsung di banned sih harusnya enggak ya. Lagian RMT juga orang tahu dari mana kita beli pakai transaksi rupiah. Heeh, bener, barter, Ya kan? barter, Jadi sebenarnya heeh, developer itu nggak tahu kita pakai transaksi pakai rupiah atau enggak. Makanya banned itu jadi sebenarnya jadi lebih random lah. Makanya nggak usah takut-takut banget gitu. Waktunya kena banned mah ya kena banned aja aja ya mungkin gitu. ya udah waktunya gitu ya, Iya, heeh. udah waktunya. Itu ya buat nakut-nakutin aja. Makanya ada ban wave. Tapi nggak semua yang trading atau RMT kena ban, nggak juga gitu. Karena emang tahu developer wah ini beli pakai uang nih. Ya benar juga sih. Itu. Makanya kan diakalinya kalau barter di sisi lain harus ngisi juga kan.
Oh, Misalkan di jadi sini dia item, di sana juga item, atau di sini item, di sana mata uangnya, kebalikannya gitu. tapi lebih rawan itu emang barter spina mungkin kali ya? Enggak Kalau juga. spina enggak juga? Battle spinnya sama item kayak gitu contohnya. Oh, jadi gak boleh kosong mungkin ya? Gak Nah, boleh pas itu barter, juga boleh kan kosong. cuman itu doang, itu juga cuman apa ya? Eh akal-akalan doang kan, yang sebenarnya tetap nggak tahu. Itu Hmm. kan cuma teori doang sebenarnya. Jadi sebenarnya ya nggak tahu juga, cobain. Nggak ada yang nyobain karena takut kan. Jadi ya Hmm. diakalin kayak gitu. Padahal mah aslinya ya nggak tahu juga. Gak tahu juga ya Iya, mungkin. jadi banned itu murni kita nggak punya kuasa apapun Hmm. gitu. Oke, oke, siap, siap. Ya, yang ketiga nih. Jual beli item di toran online apakah ilegal? Nah, dan apakah ada yang ada legal? Apakah ada yang legal untuk beli item di toran online tanpa RMT? Oh, kalau jual dan beli item itu legal selagi menggunakan mata uang di dalam game. Pengetahuan dalam game Ya, berarti legal. dibolehkan. Nah, Mm-mm. yang ilegal itu tadi RMT-nya. Kalau kita beli pakai uang rupiah atau mata uang gitu ya, uang real, beli item, beli senjata, beli akun, beli spina, apapun itu, nah itu ilegal. Minum. Tapi selagi Hmm, pakai mata uang di dalam game itu legal, boleh. betul legal. Tapi ada gak pihak ketiga yang menerima jual beli item tapi legal gitu? Ada gak? Gak ada dong. Pakai uang Gak ada. rupiah maksudnya, Enggak, jadi sistemnya itu kayak apa ya, online shop ya. tapi terhubung ke akun game game Toram gitu. Pakai rupiah Jadi atau pakai mata uang. ada di mata uang yang dibilang poin lah di game, bukan di game sih. Jadi kita itu nitip nitip barang misalkan ya, nitip barang item terus kelempar ke toko online. Toko onlinenya itu berbasis apa Oh, ya, ini yang ini yang bisa bikin storage ya. storage gitu Ya, tak apa itu kalau kalau itu mah legal. emang udah kerja sama si itu Oh, mah, iya udah itu mah udah boleh karena udah ada di gamenya langsung nempel kan. jadi itu Boleh. mah emang Iya, emang legal berarti itu ya. legal. Tapi kan bukan pakai mata uang rupiah gitu kan. Nah, terbukti. Gitu. Yang Pokoknya namanya selagi pakai mata uang di dalam game itu diperbolehkan. hmm, ya namanya itu apa ya? eh Fiturnya tuh yang apa, yang inventory spesial gitu. Ya, special Yang itu. storage ya. Mm-mm. Berarti itu gak apa-apa gitu ya kalau diaktifin, langsung dihubungi gitu, langsung di Iya, tersambungin. nggak apa-apa tapi ngapain gitu kan. Kan udah ada papan. Iya benar juga ya, benar. Itu palingan buat nyimpen material, poin material, spina bisa nyimpen di Hmm. situ. Kalau misalkan material kan terbatas nih di kita. Nah, disimpan lagi di situ. Cuma kan Oh, iya kena 5% kan. oh iya benar juga sih, untuk inilah bisa jadi ya, inventory tambahan mungkin kali Inventory ya. tambahan untuk material lebih tepatnya. Benar. Tapi itu hanya cuman satu akun ya aksesnya, nggak bisa gonta-ganti akun gitu maksudnya. Ya didaftarin lagi kan. Setiap akun kan bisa didaftarin lagi gratis itu. Daftarin lagi. Tapi kan beda inventory, maksudnya Iya, nggak bisa nggak terhubung, betul. Ya, gitu, nggak bisa satu gitu. tuh. Ya benar, 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 benar. Berarti yang ilegal itu yang mungkin RMT-nya ya. Iya, pakai uang mata uang asli itu ilegal. Mata uang. Nah, terus ini ilegal. Menghasilkan uang 5 juta per bulan dari game, apakah ada bantuan dari orang lain? Apa kerja keras sendiri?